kembali di rumah Sarah, ruang diskusi Taurat bagi Bnei Noah. Malam ini kita mau membicarakan mengenai matriah terakhir bagi bangsa Yahudi. Dan kedua matriah ini adalah kedua istri Yakub. Mereka adalah Leah dan Rachel. Leah dan Rachel mereka adalah kakak beradik, saudara perempuan. Mereka masing-masing memiliki kepribadian yang kuat, masing-masing mempunyai eh, plusnya sendiri, dan masing-masing mempunyai kelebihan keunggulannya sendiri. Dan mereka berdua ini sangat kontras, bertolak belakang tapi saling melengkapi. Dan mereka itu masing-masing mewakili dunianya sendiri dan melengkapi kedua belas suku bangsa Israel, melengkapi 12 anak bagi Yakub. Nah, dalam hubungan kakak beradik ini, di situ ada yang namanya saling persaingan, ya kan, saling berlomba gitu, eh, berlomba mengasihi Yakub, berlomba memiliki keturunan bagi Yakub. Tapi di dalam hubungan kakak beradik ini juga ada cinta, ada kasih, dan juga ada pengorbanan di antara mereka berdua. Nah, kita akan belajar dari kedua matriah ini, apa kelebihannya mereka, apa kekuatannya mereka, supaya kita bisa meneladani kehidupan mereka. Oke, Lea dan Rachel. Lea dan Rachel, Lea adalah anak tertua dari Laban. Dan ibu mereka memang tidak ditulis di tanah siapa ibunya, tapi para bijak dan para tradisi itu mereka menyebutkan bahwa ibu mereka itu adalah Adina, seorang ibu yang lembut, seorang ibu yang penuh kasih, dan Adina ini wanita yang kuat dan tangguh, dan ia memiliki prinsip. Ia berbeda dari suaminya Laban. Kalau kita tahu ya, Laban itu terkenal dengan scammer, ya kan, tukang tipu, fraud, dan eh, ya kerjanya sukanya begitu, menyembah berhala dan jauh dari kebenaran. Itu Laban. Sedangkan istrinya tahu bahwa ini nggak benar. Kehidupan yang demikian tuh nggak benar. Jadi istrinya itu membesarkan anak-anaknya, mendidik anaknya itu berbeda, bertolak belakang dari sang suami. Nah, sudah pasti eh, dia mendidik, membesarkan anak-anaknya tanpa dukungan suaminya, ya kan? Karena nggak menggunakan prinsip-prinsip hidup suaminya, ya, nggak menggunakan prinsip tauladan, nilai-nilai dari Laban. Jadi walaupun Adina ini belum mengenal yang namanya eh, Taurat, belum mengenal namanya kebenaran, tapi dia sudah tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu karakter yang ditanamkan ke kedua matriah ini, Lea dan Rachel. Makanya mereka memiliki kualitas yang sangat baik, mereka memiliki kualitas yang sangat berbeda dari yang lainnya. Malam ini kita mau lebih fokus ke Lea, karena sebelumnya, ya kan, di rumah Sarah sebelumnya kita sudah membahas mengenai Rachel, ya. Malam ini kita akan fokus ke Mama Lea. Lea, nama dalam Ibrani, Lea itu dikaitkan dengan keletihan, kelelahan. Hidupnya itu selalu letih, selalu capek. Eh, karena dia itu dikatakan di dalam skrip, dalam tanah, bahwa Lea itu memiliki mata yang lembut. Tapi itu sebenarnya lembut karena menangis, bengkak gitu kan, karena dia sering menangis. Kenapa ia menangis? Karena dia sudah tahu nasibnya, bahwa dia harus menikah dengan Esau, dengan sepupunya yang dari anak Ishak.
yang sulung, ya kan? Dan adiknya Rahel itu menikah dengan Yakub. Jadi dia menangisi nasibnya sendiri, dia menangisi dirinya sendiri dan dia nggak terima karena dia tahu, dia dia mendengar bahwa Esau itu adalah orang yang garang, adalah orang yang liar, nggak beda jauh dengan bapaknya gitu kan, nggak peduli dengan orang lain. Dan dia nggak suka dengan karakter demikian ya kan, dan dia juga tidak dibesarkan dengan nilai-nilai demikian. Jadi dia mikir ya aja, aduh kalau gua nikah dengan orang demikian tuh gimana hidup saya ya, gitu kan, gimana nasib saya gitu. Jadi dia setiap hari tuh nangis berdoa dan mengangkat suaranya ke surga, mengangkat kata-katanya, doanya ke surga. Setiap hari diucapkan berulang-ulang. Jadi dikatakan oleh para sadik bahwa doa Lea itu seperti panah yang diarahkan langsung ke surga setiap hari tanpa basa-basi. Walaupun diulang-ulang, walaupun setiap hari doanya sama gitu kan. eh, Mungkin lepaskan saya dari Esau ya kan, jangan sampai saya menikah dengan Esau gitu kan, kurang lebihnya kata-katanya doanya itu demikian setiap hari, tapi itu nggak basi gitu loh karena setiap hari dia ucapkan dengan sungguh-sungguh dan setiap hari dia panjatkan dengan sepenuh hati untuk minta Tuhan, untuk minta Hashem merubah nasibnya, untuk merubah, kalau bisa saya nggak mau sama Esau ya kan. Tapi dia nggak berdoa sih, berdoa maksudnya nggak berdoa nikahnya dengan siapa gitu lah. Pokoknya diluputkan dari menikah dengan Esau. Oke. Sedangkan Rahel, Rahel itu orangnya karismatik. Jadi semua hidupnya itu berjalan dengan baik, lancar gitu kan. Rahel itu cantik secara fisik dan batin. Nah, ini sebenarnya sangat jarang kita baca di dalam Taurat kalau Hasyim itu membeberkan ciri-ciri seseorang itu secara fisik gitu ya, atau seperti membandingkan gitu, karena ini dalam satu ayat gitu kan. Rahel memiliki mata yang lembut, tapi lembut karena bengkak dan menangis, sedangkan Rahel itu cantik, karismatik gitu. Jadi nggak heran kalau Yakub itu waktu ketemu langsung dengan Rahel, Yakub itu langsung jatuh hati, ya kan, langsung jatuh cinta pada pada Rahel. Dan seperti yang kita tahu, Yakub tuh rela bekerja selama 7 tahun bagi Laban demi untuk mendapatkan Rahel. Kenapa dia harus bekerja selama 7 tahun? Apakah Bapak Ibu ada yang mau memberi masukan atau komen? Mengapa Yakub datang kepada Laban, terus dia harus bekerja selama 7 tahun demi untuk mendapatkan Rahel? Ada yang mau ngasih input? Nggak ada. Halo, kedengaran nggak ya suara saya? Terdengar. Terdengar ya, Pak Anung. Pak Anung mau memberi masukan, input? Belum. Belum. Yang belakang kayak rame tuh. Oke. Kenapa Yakub harus bekerja? Karena ketika dia keluar, kita ingat dia lari dari Esau. Dia sedang dalam pelarian. Nyawa dia saja terancam ya, mau dibunuh oleh Esau. Jadi dia nggak bawa apa-apa. Nggak bawa duit, nggak bawa mahar, nggak bawa harta benda apapun, nggak ada. Jadi bener-bener cuma bawa diri waktu eh, ke Haran, ke rumah orang tuanya Lea dan Rahel. Jadi waktu Yakub datang didengar oleh Laban, senang banget gitu. Wah, anak dari Ishak itu datang ya kan. Dulu kalau ingat kan waktu Ishak mau menikah dengan Rivka, dengan Rebeka,
Yang datang itu ajudannya Eliezer kan. Eliezer membawa barang yang banyak, membawa harta benda yang banyak untuk meminang Rivka. Nah, Laban tuh senang gitu kan. Wah, dulu papanya si Yakub nih datang mengutus orang itu bawa barang, bawa harta benda itu begitu banyak gitu loh. Ini ikan kakap nih gitu kan. Jadi si Laban tuh senangnya minta ampun ya menemuin Yakub dia keluar menyambut Yakub. Ternyata Yakub nggak bawa apa-apa, nggak bawa sepeser apapun. Malah dia eh, mau menyelamatkan diri ya kan, dan kalau bisa numpang hidup gitu kan dengan Laban gitu kan. Yang penting dia selamat dari incaran si Esau. Ya, jadi Yakub harus bekerja. Kalau mau anak saya, ya kamu harus bekerja 7 tahun. Jadi buat Yakub 7 tahun itu nggak lama ya, karena saking dia cintanya, saking dia mengasihi Rahel. Rahel tuh selain cantik, fisik, batin. Jadi Rahel tuh orang yang sadik, lurus, inner dan outer life-nya itu tidak ada perbedaan. Rahel itu sama, inner dan outer itu sama, sama-sama cantik, sama-sama bagus. Jadi nggak heran Yakub langsung oke, kalau mau bekerja 7 tahun, kalau Laban bilang berapa tahun, 10 tahun pun oke, akan disanggupi. Oke, itu adalah pertemuan awal Rahel. Lalu bagaimana dengan Lea? Kita tahu setelah 7 tahun Laban bekerja, sorry, Yakub bekerja pada Laban, apa yang terjadi? Laban tidak memberi Rahel, walaupun janji awalnya kan yang dinikahkan kepada Yakub adalah Rahel. Padahal Yakub sempat sebelum menikah itu dia sudah precisely mengatakan anakmu yang ini, yang bungsu, yang Rahel, bukan yang lain karena dia tahu bapak mertuanya itu penipu, ya kan, yang biasa suka ngibulin. Jadi dia sudah memberi apa ya penjelasan, peneguhan gitu. Yang ini ya anak yang ini ya. Dan sebenarnya Yakub juga sudah memberi tanda kepada Rahel. Nanti kalau di bawah kupah, ya kan, dalam ditutupin gitu kan, bride-nya, mempelai wanitanya, kan nggak tahu ya itu siapa ya, mukanya nggak kelihatan. Jadi Yakub itu memberi tanda, memberi sign berupa kata-kata. Nanti kalau saya bilang ini, kamu jawab ini ya, gitu kan. Jadi klop gitu kan, kode-kode, memberi kode. Nah, tapi pas mau nikah, pas mau masuk ke diantarkan ke bawah kupah, itu bukan Rahel, ditukar bajunya Rahel disuruh dipakaikan ke Lea, dan Lea lah yang menjadi istri Yakub. Kalau kita tahu ceritanya kan sampai besokannya. Kenapa bisa terjadi? Kan ada kodenya antara Yakub dan Rahel. Nah, Rasi menjelaskan bahwa ketika Rahel tahu ayahnya memaksa baju pengantin wanitanya itu untuk Leah, dia udah tahu nggak beres. Ini Leah yang akan dinikahkan kepada Yakub. Rahel itu dengan berbesar hati memberitahu Leah mengenai kode isyarat, tanda-tanda yang mereka sudah sepakati, antara Rahel dan Yakub itu dia kasih tahu ke Leah. Itu adalah salah satu pengorbanan terbesar dari Rahel. Dia nggak mau kakaknya itu dipermalukan, ya kan? Nggak mau nanti jadi batal pas Yakub ngomong kodenya, ya kan? Menyebutkan katanya, terus Lea nggak bisa jawab, gitu kan? Dia nggak mau hal itu terjadi. Jadi dia memberi tanda isyarat tuh kepada Lea. Itulah luar biasanya Rahel eh, begitu mengasihi kakaknya. Walaupun kita tahu kalau Rahel itu antara Rahel dan Yakub, mereka itu memang saling jatuh cinta, memang memang saling mengasihi.
Kalau buat Rahel ya memang dia tahu eh, jodohnya, dia akan menikah dengan Yakub, tapi dia harus rela memberi melepaskan Yakub buat kakaknya sendiri. Jadi Lea adalah istri pertama yang dinikahi oleh Yakub, walaupun Lea itu bukan pilihan pertama dari Yakub ya. Dan jadilah Lea adalah istri pertama juga yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Sebagian besar anak-anak Yakub itu dari Lea. 6 anak laki-laki itu dari Lea. Dan 6 sisanya dari Rahel dan Bilha dan Silpa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika eh, Lea menikah dengan Yakub, ia langsung dikaruniai anak laki-laki dan berturut-turut itu sampai anak keempat itu semua laki-laki. Dan di sana ia mengucap syukur pada Tuhan, pada Hashem. Di Kejadian 29 ayat 35. Dia hamil dan melahirkan seorang putra. Dan dia berkata, kali ini saya akan mengucapkan terima kasih, Odeh, kepada Tuhan. Dan dia disebut Yehuda. Jadi rasa terima kasihnya Lea, gratitude-nya Lea, itu adalah contoh dari karakter yang senantiasa bersyukur. Dari yang dia tahu nasibnya itu dia nikah dengan orang yang nggak jelas, ya kan, dengan menurut dia tuh orang yang rusak gitu kan, moralnya rusak. Tapi dengan tangisan dia, dengan doanya yang terus-menerus itu, Hasya merubah nasibnya. Dia jadi istri dari Yakub. Terus dikaruniakan anak-anak. Sedangkan Rahel belum. Rahel memang ada kesulitan memiliki keturunan. Nah, di sini dikatakan oleh Rabbi Yohanan dalam Talmud bahwa sejak hari pertama Tuhan menciptakan dunia itu nggak ada orang yang mem- mengangkat rasa syukurnya, mengangkat rasa terima kasihnya kepada Tuhan itu sampai seperti Lea gitu loh. Karena Lea tahu bahwa dia sudah diberi lebih dari porsinya. Dia diberi lebih dari yang seharusnya dia terima. Jadi luapan terima kasihnya itu begitu besar kepada Tuhan. Luapan terima kasihnya itu jauh melebihi dari orang-orang sebelumnya. Belum pernah ada yang seperti Lea, yang mengucap syukur ya, belum pernah ada yang seperti Lea. Oke, kita lanjut antara perbedaan eh, dua ibu ini. Rabbi Snur Salman of Liadi dari Liadi itu mendeskripsikan kedua matriark ini itu berbeda. Kalau jiwa Lea itu terkait dengan pemikiran. Karena dia suka merenung, suka doa, merenung. Bisa dikatakan kalau sekarang tuh meditasi gitu ya. Melihat ke dalam, tesyufah, bertobat, melihat lagi ke dalam dirinya. Apa yang sudah ia perbuat, bagaimana dengan hidupnya. Jadi kerjaannya memikir-mikir aja, apalagi kesalahan saya. Itu Lea, itu jiwa Lea. Jadi eh, memang dia tuh orang yang eh, ins- introspektif. Dia itu komunikasinya ke internal, ke dalam jiwanya, menyelami jiwanya. Dan setelah itu dia muncul dan mengucap syukur pada Hashem lebih lagi dari sebelumnya. Itu kerjaannya Lea gitu. Kehidupan dia itu memang begitu. Jadi dia itu rendah hati, polos, dan matanya itu lembut karena sering menangis. Dan eh, dia lebih introvert, ber- berbeda jauh dibanding dengan Rahel. Rahel itu adalah terkait erat dengan perkataan, dengan ucapan. Rahel itu adalah seorang komunikator, seorang yang karismatik, yang bisa gampang berbincang dengan orang lain, yang bisa gampang berdiploma dengan orang lain. Nah, jadi inilah berbeda, karakter yang jauh berbeda. Kalau Rahel itu dengan kehadirannya saja, dia itu bisa mempengaruhi sekelilingnya, mempengaruhi suasana yang di mana dia pergi. Karena
begitu cantiknya dia sampai dikatakan bahwa mukanya itu kulitnya itu bersinar mencerminkan inner beauty-nya. Jadi ya dia adalah seorang yang sangat karismatik dan orang-orang yang karismatik demikian itu kan biasanya pandai membangun hubungan dengan orang luar. Nah, nanti kita lihat bagaimana membangun hubungannya dengan luar di keturunan-keturunan mereka ini ya. Oke, ini hanya informasi bahwa Lea melahirkan 4 anak laki-laki berturut-turut, Ruben, Simon, Levi, Yehuda. Lalu ketika Rahel melihat, Lea sudah 4 nih anaknya, saya belum belum ngasih satu pun memberi keturunan pada Yakub. Jadi eh, Lea, Rahel memberi Bilha hambanya buat Yakub untuk dijadikan istri supaya dia melahirkan keturunan bagi Rahel dan lahirlah dan Naftali. Lalu Lea juga melihat, Rahel memberi hambanya, aku juga punya hamba namanya Zilpa, ya kan? Dia juga menyodorkan Zilpa bagi Yakub untuk menambah keturunan karena mereka berdua tahu bahwa Yakub itu memang harus memiliki banyak anak, memang harus memiliki 12 tribes. Nantinya ke depannya mereka memang tahu bahwa eh, tugas yang diemban oleh Yakub itu akan membesarkan, akan me, apa ya, meng, menyebarkan, bukan menyebarkan ya, roots dari Yakub tuh akan muncul 12 suku, akan muncul 12 suku bangsa. Makanya nggak mungkin ini dilakukan oleh satu orang, ya kan? Saya nggak tahu karena kalau yang zaman sekarang kita pernah dengar ya nenek kita ada 14, ada 11 gitu ya. Tapi mungkin ada memang keterbatasan. Kalau Lea juga tahu dia sendiri tidak mungkin. Nah, jadi Rahel sendiri mengalami kesulitan dalam kesuburan. Jadi pas genap memang harus 2 istri gitu loh buat Yakub dan plus 2 hambanya dari masing-masing istrinya. Jadi tergenapilah 12 anak. Lea akhirnya melahirkan lagi 2 anak laki-laki Ishakar dan Zebulon. Rahel akhirnya melahirkan 2 anak Yusuf dan Benyamin. Dan yang paling terakhir Benyamin itu yang sulit waktu kelahirannya dan itulah yang merenggut nyawa Rahel. Kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya waktu itu dan Rahel di mana dimakamkan. Nah, kalau Bilha dan Zilpa ini adalah hamba yang diberikan oleh Laban, oleh ayahnya. Dan mereka berdua ini, Bilha dan Zilpa itu adalah anak dari istri kedua dari Laban. Jadi mereka itu bisa dikatakan eh, orang tua Bilha dan Zilpa itu adalah hamba Adina, hamba dari ibunya mereka. Jadi mereka adalah saudara tiri, half father. Jadi half sister, sorry, Bilha dan Zilpa ini. Jadi mereka masih ada satu ayah beda beda ibu. Jadi mereka berempat memang membantu Yakub untuk fulfill his fate, untuk fulfill semua yang memang harus direncanakan buat Yakub. Sebenarnya Lea kan melahirkan 1 anak lagi, tapi perempuannya anak yang ketujuh yang diberi nama Dina, kalau kita masih ingat. Nah, itu waktu Rahel hamil Dina, dia juga hamil anak ke-7. Waduh, ini kalau saya satu lagi, kasihan. Lea, kalau saya satu lagi, saya jadi punya 7 anak, punya 7 suku. Kasihan Rahel gitu. Rahel cuma dapat satu bagian dong ya. Itu dia kembali lagi berdoa kepada Hashem, kepada Tuhan, tolong anak ini jangan laki-laki, tolong anak ini jangan laki-laki, anak perempuan aja, supaya Rahel punya 2 porsi. Nah, itulah walaupun mereka bersaing, tapi mereka
kakak beradik ini saling mengasihi dan saling backup dan saling menutupi satu dengan yang lain. Oke, walaupun Lea mempunyai total 6 anak laki-laki, ya kan, yang dia berikan kepada Yakub, tapi dari ceritanya kita bisa lihat ada tafsiran bahwa cinta Yakub pada Lea itu tersembunyi. Jadi cinta Yakub pada Lea itu lebih kecil daripada cintanya kepada Rahel. Karena memang Rahel kan cinta pertamanya ya, first sight, pandangan pada cinta pada pandangan pertama. Waktu di mana, kalau ada yang tahu, di mana Yakub bertemu dengan Rahel, ada yang mau coba jawab? Di mana mereka bertemu? Sumur, Di sumur. Iya, ini ibu siapa tadi ya? Butinaka. Oh iya, Shalom Bu Tineke. Iya betul. Waktu itu Rahel juga mau mengambil air di sumur dan pada zaman itu sumur itu ditutupi dengan batu-batu besar. Kalau kita ingat ceritanya, kenapa? Supaya tidak ada yang meracuni atau nggak ada orang yang cemplung masuk ke dalam atau nggak ada ternak yang bisa gejebur gitu kan. Jadi selalu ditutupi dengan batu besar. Dan ketika Rahel mau ngambil air, tibalah Yakub di sana. Dan yang menggulingkan batu sumur itu adalah Yakub sehingga Rahel bisa mengambil air air dari sumur itu. Nah, kembali lagi hubungan Leah dengan Yakub, walaupun sebenarnya eh, dikatakan cinta Yakub pada Leah itu lebih kecil dan kadang-kadang banyak tafsiran tuh mengatakan Yakub benci dengan Lea karena terpaksa harus menikah dengan Lea. Tapi sebenarnya Yakub tuh nggak benci sih sama Lea, bukan benci, tapi dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya kepada Lea. Dia tuh nggak bisa mengeluarkan ekspresi kasihnya tuh kepada Lea karena sudah terlanjur hatinya buat Rahel. Jadi ya, tapi Lea adalah ibu bagi anak-anaknya, bagi 6 putranya. Dan Lea juga yang mengajar semua anak-anaknya. Walaupun di saat Rahel udah nggak ada, ya Lea yang mengambil tugas sebagai ibu bagi semua anak-anaknya kan. Kalau kita tahu Benyamin lahir langsung udah nggak punya ibu kan. Jadi yang ngurus ya pasti Lea yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan karakter, kepribadian mereka itu ya Lea. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan Lea adalah ibu kerajaan dan para imam. Kalau kita tahu garis keturunan Lewi itu menurun kepada para imam. Demikian juga garis keturunan Yehuda itu menurun kepada Raja Daud, Raja David, King David. Jadi Lea adalah benar-benar memang istri yang pertama yang memegang peran yang luar biasa. Jadi keturunan para imam dan keturunan raja, garis kerajaan dan priest itu ada dari Lea. Itu lahir dari Lea. Kita lanjut selanjutnya. Nah, namun Rahel itu melahirkan keturunan eh, Moshiah ben Yosef. Kalau kita tahu Moshiah itu ada dikatakan ada dua ya kan. Yang satu adalah Moshiah ben Yosef itu adalah Mosiah yang akan mempersiapkan kedatangan Moshiah ben David ya kan, mereka yang akan membangun Beit Hakmidas yang ketiga, mereka yang akan membereskan semuanya ya kan, memastikan bahwa semua seluruh eh, umat manusia itu mendengar Taurat ya kan sebelum Moshiah ben David datang itu kan semua harus disampaikan dulu ya kan, terang-terang Taurat itu harus sampai dulu ke ujung-ujung bumi. Nah, sedangkan Rahel itu adalah keturunan dari Rahel.
Moshe ben Yosef. Dan sedangkan dari Leah itu adalah keturunan nanti Moshe ben David. Itu adalah the real Moshe yang akan memerintah, yang akan memimpin dalam kedamaian kekal, yang akan memimpin masuk dalam sabat yang kekal. Jadi kedua ibu ini saling melengkapi. Keturunan mereka itu dua-duanya saling membutuhkan. Keturunan Rahel itu akan bekerja membereskan semuanya untuk mempersiapkan dunia yang layak ya kan, dan Moshe ben David itu nanti akan memimpin, yang akan memimpin kedamaian yang kekal ini untuk supaya tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pertumpahan darah. Itu adalah Moshe ben David. Jadi mereka berdua ini adalah benar-benar ibu pemimpin bangsa yang kuat bagi bangsa Yahudi. Oke. Nah, apa perbedaan lagi antara Leah dan Rachel? Leah kita tahu dimakamkan di samping suaminya, di samping Yakub di Gua Mahpela. Walaupun kita tidak tahu apa kapan Leah meninggal, ya kan, karena tidak diceritakan kapan, apa di hari tuanya, apakah dia melihat eh, apakah dia melihat Yusuf kembali ya kan dari Mesir. Sepertinya sih tidak ya, karena waktu pergi ke Mesir itu kan cuma dikatakan Yakub ya. Nah, sedangkan Rahel kita tahu bahwa dia meninggal saat melahirkan Benyamin, dan dia dikuburkan di tepi jalan menuju Efrata. Oke, sorry saya mute dulu. Tadi ada yang ngomong. Oke, dan ini adalah ada ayat di mana menceritakan pertemuan pertama Yakub dengan Rahel. Itu Yakub sudah menangis, sudah berteriak, sudah menjerit, yang ada di Kejadian 29 ayat 10. Dan Yakub mencium Rahel dan meninggikan suaranya dan menangis. Ia menangis. Kenapa? Karena Yakub tahu bahwa waktu ia melihat Rahel, dia tahu bahwa ini adalah ibu yang tepat, yang cocok buat keluarganya, buat anak-anaknya, yang akan melahirkan bangsa yang terpisah, bangsa yang terpilih, yang akan jadi terang bagi dunia ini. Jadi ketika dia melihat Rahel, dia sudah melihat hal itu. Yakub sudah melihat hal itu. Dan ia juga melihat ujungnya bahwa Rahel itu akan meninggal. Rahel itu tidak akan melihat anaknya besar dan tidak akan melihat keturunan berikutnya. Dan dia mati sangat muda ya kan, setelah melahirkan anak keduanya. Dan itu yang membuat Yakub menangis, membuat Yakub menjerit. Di saat itu Yakub berkecambuk ya kan. Pertama dia senang bisa bertemu dengan seorang wanita, calon istrinya yang akan melahirkan anak-anak bagi dirinya, anak-anak yang akan diajarkan moralitas dan spiritualitas yang tinggi ya kan. Tapi dia juga tahu bahwa istrinya itu tidak akan mendampingi dia sampai akhir hidupnya. Jadi antara dia senang dan juga dia sedih gitu. Makanya dia menangis. Jadi bisa dilihat dari awal ya, dari first sight itu udah kelihatan seorang eh, pasangan kita ya kan, calon pasangan kita itu ini eh, iya apa enggak ya kan, ada klik chemistry apa enggak. Itu kalau orang yang sadik, orang yang belajar Taurat itu bisa sampai melihat demikian ya. Nah, ini nih yang cocok jadi ibu buat anak-anak. Aku tuh punya tugas demikian ya kan. Aku tuh harus melahirkan bangsa yang bisa membawa terang bagi seluruh dunia ini. Siapa nih ya kan? Nggak bisa sembarangan ngambil wanita dari mana, dari suku mana gitu kan. Belum tentu mau mengasuh anak-anak ya kan, belum tentu memiliki karakter yang cocok, memiliki karakter kualitas yang baik, yang bisa
membimbing, melahirkan, membimbing anak-anak dengan karakter yang sesuai dengan tugasnya, dengan porsinya. Jadi ketika Yakub lihat Rahel, dia langsung klik, dia tahu bahwa ini tepat buat saya, bahwa ini tepat buat istri saya yang akan melahirkan anak-anak bagi saya. Nah, jadi Rahel itu dibutuhkan oleh Yakub, ya kan? Dia melahirkan anak-anak yang akan memiliki eh, cara komunikasi yang baik, menjadi seorang komunikator yang efektif. Jadi itu bisa kita lihat waktu Yusuf di Mesir, ya kan, waktu dia dibuang ke dalam sumur yang kering, lubang yang kering, dan dijual ke musafir, dan dia sampai tibalah di eh, Mesir. Di sana dia pintar berdiplomasi dalam penjara, ya kan, dia pintar apa bergabung, langsung berbaur, ya kan, dengan kepala sipirnya, dengan kepala chef dari Firaun, gitu kan. Dan di sana dia tahu harus membangun hubungan. Sorry. Dia tahu bagaimana eh, membangun relationship pada orang baru, gitu kan. Itu kan orang baru yang dia temuin, gitu. Nah, itu adalah anak-anak Rahel. Sedangkan anak Lea itu dibutuhkan oleh Yakub yang memiliki karakter seperti Lea, yang suka introspeksi, suka berdoa, yang suka eh, me Syufa, yang suka menilai diri sendiri dan suka berubah, terus berubah. Karena Syufa itu bukan hanya lit literasi ya, bertobat itu bukan bukan demikian, tapi berubah, bukan hanya lip service di mulut saja. Ya saya mau berubah, ya saya mau nggak ini lagi, saya nggak itu lagi. Bukan hanya di mulut, tapi benar-benar tindakan, ya kan. Syufa itu adalah tindakan berubah. Nah, jadi Yakub itu membutuhkan dua karakter yang kuat dari dua ibu ini, yang pandai berdiplomasi dari anak-anak Rahel, dan yang selalu tesyufa, yang selalu mengintrospeksi diri, yang selalu melihat ke dalam diri. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang harus saya perbaiki dari hidup saya. Nah, dia butuhkan dari Lea. Jadi dua orang ini, dua orang ibu ini sangat luar biasa. Melengkapi satu bangsa yang saat ini kita kenal, itu bangsa Israel. Jadi kualitas kemampuan berkomunikasi dari Rahel, dari keturunan Rahel itu sangat dibutuhkan ketika mereka di luar tanah Israel. Kalau kita tahu bangsa Israel yang di luar dari tanah Israel, yang di eh, yang di Amerika, yang di Eropa, mereka semua itu berhasil, dan mereka semua itu memegang peranan penting. Sampai yang di Australia, ya, kalau kita tahu eh, orang tuanya Rabbi Simon Cowen adalah salah satu gubernur di Melbourne, di Australia, sorry, kata Moreleo. The whole Australia, keseluruhan Australia, bukan hanya di Melbourne, bukan hanya satu wilayah. Jadi bisa bayangkan seorang yang sadik, seorang yang tahu Taurat, ya kan? Itu tahun kapan ya, zaman kapan ya? Tapi sekarang kita bisa lihat terbaliknya sampai kayak gitu ya. Malah memegang eh, leftis, ya, apa, memegang sosialis yang mendukung LGBT lah, mendukung kesetaraan gender, tapi bablas gitu loh. Bukannya kita merendahkan salah satu gender, ya kan, merendahkan yang perempuan atau meninggikan yang laki, enggak. Tapi jadinya over, jadinya bablas dan nggak baik juga. Jadi kita bisa lihat memang para Yahudi yang di luar dari tanah Israel, yang di luar pengasingan, yang di limit, ya kan, mereka mau usaha mau apa itu nggak bisa kan. Tapi walaupun di limit, dibatasin, cuman boleh itu ya, pegang duit aja, cuman boleh eh, run the money, gitu kan, minjemin duit, ngasih pinjaman, ngambilin, pegangin duit orang terus diputar kembali, gitu kan.
jadi bangkir, jadi orang terkaya di dunia. Itu gimana ceritanya gitu dari satu bangsa yang kecil gitu kan. Kalau saya pernah baca dokumenter gitu, sebenarnya keluarga Rothschild itu meminjam memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa negara, bukan bangsa-bangsa saat ini, negara yang sudah ada berdaulat saat ini. Jadi gila aja gitu, negara Inggris itu sebenarnya mereka nggak punya duit sendiri, itu minjem kepada satu keluarga yang dari bangsa yang terkecil gitu loh, bangsa yang nggak diperhitungkan dan bangsa yang suka di suka dibully lagi kan, suka dicari-cari salahnya. Jadi aneh dan ini aja, benar-benar itulah sepiawai begitu piawainya mereka itu bisa berkomunikasi, bisa bisa survive di luar tanah Israel. Itu adalah anak-anak keturunan dari Rahel. Dan sedangkan yang tadi anak-anak keturunan Lea itu dibutuhkan ketika mereka tuh settle di dalam tanah Israel. Ya kan? Kerjaannya itu teshuva, apalagi yang kurang. Makanya saat ini kalau ada apa namanya organisasi yang mempersiapkan Beit Hamidas ketiga, ya kan, mereka itu sedang menggali ke bawah, ya kan, pondasi Beit Hamidas itu sudah ditemukan dan sudah berapa meter kedalamannya ya kemarin 24 meter kata Moreleo ke bawah itu sudah ketemu dan masih terus dicari luasnya, panjangnya kemana nih, bisa bayangkan gede banget. Nah, itu adalah tugas dari keturunan Lea, mereka yang akan mempersiapkan di dalam tanah Israel ya, mereka yang akan nantinya ya kan setelah jadi, habis jadi keturunan Lea juga lah yang akan membakar ukupan lagi di sana, membakar sacrifice lagi di sana di Beth Hamidas. Mudah-mudahan hal itu terjadi dengan segera ya, dan kita bisa lihat kedua ibu ini, kombinasi dari kedua wanita ini sangat luar biasa, melengkapi satu dengan yang lainnya, dan saling memperkuat dan saling mengokohkan. Oke. Ya, ini ketika Yakub di masa galut, di masa pengasingan, ya Yakub melihat bahwa Rahel sosok yang sempurna yang mendampingi dia. Karena itu eh, kepiawaian dia untuk berdiplomasi, berkomunikasi. Sedangkan ketika Yakub masuk tanah perjanjian, nah Yakub memiliki banyak waktu untuk teshuvah, untuk membangun hubungan dengan Hashem, kerjaannya berdoa, berdoa, makanya ukupan pembakaran ukupan itu tidak bisa di tempat lain, tidak bisa di tanah lain selain di tanah Israel, ya kan? Dan harus ada Beit Hamidas. Saat ini kan nggak bisa dilakukan apa-apa gitu kan, nggak bisa. Ya udah kita karena diasingkan terus, kita keluar aja ke negara mana kita bangun tempel. Tidak pernah ada, ya kan? Bait bait suci, bait Tuhan tuh nggak pernah ada di tempat lain. Kalau kepercayaan lain, ya kan, mau pura, mau kelenteng, mau apa aja, kamu bangun aja di mana aja bisa gitu kan. Untuk bikin miniaturnya lah, bikin apanya lah. Tapi tidak dengan yang ini, tidak dengan yang ini. Ini harus ada di tanah Israel dan memang harus di situ spesifik dan oleh orang-orang yang spesifik, oleh suku yang spesifik yang boleh memberi persembahan korban bakaran. Jadi benar-benar ini adalah bangsa yang dipisahkan, yang berbeda dari bangsa yang lain. Gak ada satu suku pun, gak ada satu suku bangsa pun yang seperti mereka. Sampai saya pernah bilang, Romo Releo, gak ada satu negara pun yang bernama dari satu nama orang, ya kan? Kalau kita lihat Malaysia, Indonesia, Singapura, apa Belanda, Inggris itu bukan nama orang, tapi negara Israel itu adalah dari satu nama orang. Orangnya ada, ya kan? Yaitu Bapak Bapak Israel, Bapak Yakub dan yang Hashem berubahkan namanya jadi Israel. Jadi Israel. Oke. Jadi sedemikian spesifiknya memang Hashem sudah
sudah persiapkan dari ribuan tahun yang lalu satu suku bangsa ini, dan mereka dijaga sampai hari ini walaupun bukan satu bangsa yang besar, udah jadi negara juga bukan suatu negara yang besar ya kan. Jadi tidak pernah hilang melalui berbagai macam pembantaian, melalui berbagai macam pengasingan, pembuangan, tidak pernah hilang. Jadi ada obrolan rabi, saya lupa nama rabinya. Dia ngobrol sama orang Cina satu, eh, di US, orang Cina US, Chinese US imigran. Ribut banget sih Israel itu. Kamu tahu nggak negara Israel, kata Rabi, itu segede apa? Berapa populasi Israel? Kalau dari ributnya, ya kan, dari ributnya saat ini, ya mungkin 50 juta. Hah, kata Rabi. Di Israel itu cuma ada 9 juta populasi, cuma ada 9 juta penduduk katanya. Hah? Kok ribut banget, berisik banget ya. Kalau kita lihat di medsos ya, akhir-akhir ini mengambil semua headline ya kan. Dan gara-gara this tiny nation, negara yang secara geografi aja tidak lebih besar dari Danau Toba, ya kan, itu bisa menggegerkan satu dunia dan bisa membuat pro dan kontra begitu banyak orang, jutaan orang. Dan pro dan kontra itulah yang akan menentukan siapa yang mengerti kebenaran, siapa yang nggak mengerti kebenaran dan tetap tinggal dalam kegelapan, ya kan. Nanti ujung-ujungnya ini bukan pro negara ini, pro suku ini, enggak lagi. But this is about which one is the righteous and which one is the evil. Itu pernah dibahas di Sakaria, kalau nggak salah ya. Nanti bisa didengar kembali videonya. Oke, nah Lea ini dikatakan senantiasa tesyufah, bertobat. Sebenarnya tesyufah itu apa? Ya kan, kita tahu dari cerita, cerita awalnya bahwa dia itu punya destiny. Dia itu punya eh, takdir untuk menikah dengan Esau. Karena Esau adalah anak yang besar dari Yitzhak, dari Rifkah ya kan. Dan Laban, kakaknya Rifkah, punya dua anak perempuan. Yang besar nikah dengan nama anak yang besar dari Rifkah gitu kan. Anak yang kecil menikah dengan anak yang kecil gitu, yang bontot gitu. Tapi karena eh, doa Lea, karena tesyufanya setiap hari, itulah yang membuat nasibnya berubah. Jadi kalau ada banyak orang yang berhenti ya kan ketika terhimpit hidupnya, ketika hidupnya sulit dan dia sudah memiliki kesimpulan, ya sudahlah, terima nasib saja, ya sudahlah, ini nasib saya. Saya pikir ya cukup ini ya, cukup apa? eh Cukup cetek gitu loh. Berjuang terus ya kan, berjuang terus sambil terus tesyufah, sambil terus tidak pernah berhenti meminta pada Tuhan, ya kan? Rubah nasib saya, tolong rubah hidup saya. Saya nggak mau, ya kan? Lihat kalau Hashem tuh bisa merubah satu orang yang nasibnya harusnya menikah dengan seorang yang memiliki moralitas rusak, ya kan? Tapi di akhirnya menjadi seorang ibu dari bangsa pilihan, menjadi seorang ibu dari bangsa yang memang Hashem sudah tentukan. Jadi Lea itu benar-benar eh, merombak hidupnya dengan doa-doanya. Dia benar-benar merubah hidupnya dengan kata-katanya kepada Tuhan, dengan semua panjatan-panjatan ucapan dia kepada Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari dia. Eh, Cara dia tesyufah itu, cara dia berdoa. Jadi tesyufah itu bukan hanya lip service, sekali lagi ya, bukan hanya cuma ada di mulut ya kan. Iya deh gue berubah, iya deh berubah. Sebenarnya kalau tesyufah itu kita harus pahami dulu posisi kita saat ini. Kalau salah ya pahami kita salah. Kalau kita nggak paham posisi kita saat ini, aku udah salah, aku udah curang, aku udah nilep, aku sudah sombong, aku sudah
apa ya, menipu, aku sudah mencuri, aku sudah addicted, misalnya apa, eh, ketergantungan, addicted, aku sudah berzina, aku sudah menyakiti, aku sudah memukul misalnya ya, apa KDRT pada istri, dia harus tahu dulu posisinya, kondisi dirinya. Kalau nggak tahu, nggak akan bakal tesyufah, nggak akan bakal berubah. Contohnya orang addicted dengan obat, ketergantungan dengan obat. Kalau dia menganggap itu bukan addicted, ya kan? Kalau dia nggak melihat gua salah nih, posisi gua, kondisi gua saat ini dengan pakai obat terus ini gua salah, nggak bakal berhenti, nggak akan berhenti untuk menggunakan obat itu, nggak akan berhenti ketergantungannya dengan obat. Sampai dia sadar bahwa ini nggak bener, hidup gua nggak beres kalau begini terus, ya kan? Nah, itulah yang namanya tesyufah. Jadi ketika kita menyakiti istri kita atau melawan suami terus, kita harus sadar dulu, aku sudah begini, aku sudah begini. Aku harusnya nggak begini, ya kan? Harusnya istri itu disayang, dilindungi, ya kan? Suami itu dihormati, didukung, disupport. Kalau kita sudah tahu posisi kita, percayalah, kebalikannya itu otomatis keluar sendiri dari attitude kita. Dan kita itu otomatis sudah akan menghindar dari yang tadi yang menjerumuskan hidup kita. Contohnya yang tadi misalnya ketergantungan obat. Kalau kita udah tahu posisi kita, kita pasti akan lari dari situ. Kita pasti akan angkat kaki dari situ. Mungkin mulai dari Delcon dulu ya kan, teman-teman yang memakai misalnya kan. Kita kalau misalnya yang suka KDRT mungkin kita udah tahu itu nggak benar, itu menyakiti. Jadi kita ngerem setiap kali mau apa marah itu kita ngerem dulu, ya kan? Nggak langsung main fisik, nggak langsung main tangan gitu kan? Kalau kita udah menyadari itu, otomatis yang akan keluar itu pasti perubahan, kebalikannya dari yang tadi, yang jelek-jelek. Dan kalau kita udah tahu posisi kita saat ini, kita akan tahu juga seharusnya saya berada di mana. Misalnya addicted anak-anak remaja atau anak-anak itu bapak-bapak yang itu yang profesional gitu juga banyak sebenarnya addicted gitu ya. Sebenarnya hidup hidupku itu nggak begini. Aku tuh bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku bisa menjadi seorang ayah yang lebih baik. Nah, dia harus tahu posisi dia itu harusnya di sini nih. Dari yang gelap dia bisa pindah pindah transform, bisa merubah merubah arah. Kalau dia sudah merubah arah, ya udah otomatis yang ini di belakangnya. Itulah Teshuvah yang sesungguhnya. Itu dijelaskan oleh Rabbi J.J. Jacobson dan Y.Y. Jacobson dengan sangat-sangat gamblang. Jadi kita nggak perlu janji, nggak perlu iya deh nggak lagi, iya deh nggak lagi, besok nggak lagi. Nggak perlu. Kita harus tahu posisi kita, tahu kesalahan kita. Dan kita tahu seharusnya saya di titik mana. Seharusnya saya menjadi seorang yang apa, bagaimana. Kita tahu titik yang destiny kita, takdir hidup kita, yang seharusnya. Jadi kita nggak bakal salah fokus gitu loh, nggak bakal dan yang kita keluarkan attitude tindakan kita itu juga nggak bakal yang lalu lagi, nggak bakal gitu loh. Kita akan menuju ke satu perubahan, ke perubahan yang lain. Kita akan menuju satu perubahan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, itulah tesupa yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita di sini semua diberi kekuatan, diberi kesanggupan, kemampuan untuk melakukan tesyufah yang sesungguhnya. Dimulai dari kita ketahui dulu ya posisi kita, eh, jeleknya apa nih dari kita. Dan kita tahu juga saya seharusnya jadi yang apa ya, yang bagaimana ya. Dimulai dari situ dulu. Makanya kalau saya suka bilang sama orang kalau orang nipu atau kalau dia nggak mengakui dia udah nipu,
ya nggak bakalan dia berubah, ya kan? Kalau dia nggak tahu kalau dia itu dagang itu curang, misalnya di pasar gitu kan, suka dikurangin timbangannya, suka di apa? Dikasih batu, kita kasih apa? Kalau dia nggak tahu itu curang, itu nggak boleh, nggak bakal diangkat batunya, ya kan? Demikian juga dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Demikian juga dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dia nggak tahu itu nggak boleh, mau sampai kapanpun, mau diuyak-uyak pakai minyak urapan, pakai minyak goreng, apapun nggak bakal berubah. Jadi gampang sebenarnya Tesufa itu ya. Tahu dulu busuknya, salahnya apa, ya udah aku seharusnya begini, ya udah kita tinggal pasti kita akan melengos ke situ gitu loh, kita pasti akan mengarahkan tujuan langkah kaki hidup kita ya pasti ke situ. Gue harusnya jadi orang yang bener nih, gue harusnya jadi orang lurus, jadi orang sadik, ke situ itu pasti otomatis. Jadi mari kita sama-sama belajar seperti Mama Lea dan menjadi seorang yang senantiasa tesyufah, yang gak bosan-bosannya memanjatkan doa pada Hasyam untuk berubah, untuk minta perubahan. Ya, demikian pengajaran saya, sharing saya malam ini. Sorry kalau banyak gangguan. Eh, Semoga bisa dicerna dengan baik dan semoga kita mendapatkan kekuatan yang baru lagi dari kedua matriarh terakhir ini, Leah dan Rachel. Terima kasih atas perhatiannya.